Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, betapa cepatnya situasi bisa berbalik ketika arogansi bertemu dengan rahasia. 3 anggota polisi merasa superior di tengah panasnya Jalan Cikopo mencari korban untuk melampiaskan kekecewaan. Mereka melihat seorang wanita pemulung, lemah dan kotor sebagai target sempurna. Mereka membentak, merusak barangnya, bahkan melakukan kekerasan, percaya bahwa wanita ini tidak akan berani melawan. Mereka salah, sangat salah. Tepat saat mereka merasa memenangkan pertarungan itu, wanita yang mereka remehkan membuka jaket lusuhnya. Identitas yang tersembunyi di balik debu itu bukan hanya mengejutkan, tetapi juga membahayakan nyawa dan karir mereka. Kini 3 pria berseragam itu berdiri kaku, ketakutan melihat lencana intelijen yang berkilauan di bawah sinar matahari sore. Kesalahan fatal apa yang baru saja mereka lakukan? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Jalan Raya Cikopo menjelang sore itu terasa lengket, dibalut debu tebal yang tersisa dari pembangunan jalan tol yang tak kunjung selesai. Di dalam mobil patroli berwarna abu-abu gelap, hawa di kabin terasa panas, sama panasnya dengan kepala 3 anggota kepolisian yang bertugas di dalamnya. Di kursi kemudi, Aibtu Guntur merapatkan gigi. Ia baru saja dimarahi atasannya karena salah penanganan kasus narkoba kecil yang seharusnya sudah tuntas pagi tadi. Ia merasa diremehkan, dan sekarang ia mencari pelampiasan. Di sampingnya, Bribka Heru hanya bisa menghela napas panjang, sementara Bribda Toha di belakang terus mengeluh tentang gaji yang terlambat cair. Mereka sudah berpatroli tanpa tujuan selama 1 jam, melewati area pinggiran kota yang kusam dan sunyi. Guntur, kalau begini terus lebih baik kita balik ke pos, paling tidak di sana ada AC dingin, keluh Heru, menyeka keringat di pelipisnya. Guntur tidak menjawab, matanya yang tajam menyapu sekeliling, mencari sesuatu, apapun, yang bisa ia jadikan sasaran untuk melampiaskan kekesalan yang menggunung di dadanya. Ia butuh menegaskan otoritasnya, menunjukkan bahwa dirinya, meskipun sedang sial, tetaplah seorang petinggi yang dihormati. Tiba-tiba ia menginjak rem mendadak, ban mobil berdecit pelan, membuat Toha yang sedang tertidur ringan langsung terbangun dengan kaget. "Ada apa, Komandan?" tanya Toha, sedikit panik. Guntur menunjuk ke pinggir jalan, ke sebuah lorong sempit yang ditutupi oleh tumpukan sampah dan kardus bekas. Di sana, di tengah bau busuk yang menyengat, terlihat sesosok wanita. Wanita itu tampak kurus, mengenakan pakaian lusuh yang warnanya sudah tidak jelas lagi, tertutup lumpur dan debu. Rambutnya diikat asal-asalan, dan ia sedang membungkuk, teliti memilah-milah botol plastik dari tumpukan sampah. Di sampingnya, terparkir sebuah gerobak kayu tua yang hampir penuh dengan barang rongsokan hasil jerih payahnya. "Itu," kata Guntur, suaranya rendah dan penuh perintah. "Kita urus sedikit kekacauan di sana." Heru dan Toha saling pandang. Mereka tahu persis apa maksud dari urus kekacauan di mata Guntur. Ini bukan tentang penegakan hukum atau ketertiban, tapi tentang mencari korban yang paling lemah dan tak berdaya. "Target yang bagus, Komandan." Seringai muncul di wajahnya. Dia sendirian dan sepertinya bukan warga sekitar sini. Tidak akan ada yang peduli. Guntur mematikan mesin. "Keluar, kita beri pelajaran sedikit tentang arti ketertiban di wilayah saya." Ketika pria itu keluar dari mobil, seragam coklat mereka yang rapi tampak kontras dengan lingkungan kumuh tempat mereka berdiri. Begitu pintu mobil ditutup, suara benturan keras itu menarik perhatian wanita pemulung tersebut. Ia mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya kosong. "Pemukulan biasa, kita akan dibawa ke provos kantor wilayah." Toha benar. Prosedur standar untuk pelanggaran etika ringan adalah penanganan di tingkat wilayah. Dibawa langsung ke markas besar pusat mengindikasikan bahwa kasus ini telah diangkat ke tingkat tertinggi, ditangani oleh petinggi yang tidak akan kompromi. Ini menegaskan hipotesis mengerikan Guntur. Ini bukan lagi kasus disiplin. Ini adalah masalah yang melibatkan keselamatan institusi. "Kapten Ajeng," gumam Guntur. Nama itu kini terasa seperti mantra yang membawa malapetaka. "Dia pasti sudah melaporkan kita sebagai pengganggu keamanan," lanjut Guntur, mencoba menyusun logika yang bisa menjelaskan bencana ini. "Dia seorang intel. Misi penyamarannya pasti sangat rahasia. Dengan kita menyerangnya, kita tidak hanya melanggar hukum, kita membocorkan atau menghancurkan operasinya. Itu yang paling fatal." Toha menegakkan tubuhnya, matanya mulai menunjukkan sedikit kepanikan. "Tapi Guntur, kita tidak tahu dia intel. Kita hanya melihat dia sebagai pemulung yang tidak berdaya." "Itu tidak penting lagi, Toha," potong Guntur dengan suara keras, hampir frustrasi. "Yang penting adalah dia sekarang sudah duduk nyaman di ruangannya, membuat laporan rinci tentang bagaimana 3 perwira polisi korup menyerang warga sipil yang ternyata adalah rekan kerjanya sendiri. Dia akan menuntut hukuman maksimal. Ingat bagaimana dia menatap kita. Tatapan itu bukan tatapan seorang korban, tapi tatapan seorang hakim yang sudah menjatuhkan vonis." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Dalam pikiran Guntur, adegan di pinggir jalan itu berputar ulang. Tendangan Heru ke gerobak Ajeng,
kata-kata ancaman Toha, dan tinju Guntur yang mendarat di bahu wanita itu. Semua terasa begitu mudah dan sepele saat itu. Sekarang, setiap pukulan itu akan dihitung sebagai pengkhianatan terhadap seragam yang mereka kenakan. Waktu merangkak sangat lambat, 15 menit berlalu, setengah jam. Setiap detik di ruangan itu terasa seperti jam di penjara bawah tanah. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang perwira provos lain masuk. Kali ini dia didampingi oleh seorang wanita berseragam dinas provos dengan pangkat letnan kolonel. Wanita itu membawa map tebal di tangannya. Wajahnya keras, tanpa senyum, dan matanya memindai ruangan dengan tatapan yang tajam dan menghakimi. "Siapa Guntur?" tanya letnan kolonel itu. Suaranya tenang namun memiliki otoritas yang mutlak. Guntur otomatis berdiri. "Saya komandan. Ikut saya," katanya, tanpa basa-basi. Guntur menelan ludah. Dia merasakan tatapan Heru dan Toha di punggungnya. Mereka berdua tahu Guntur yang akan diinterogasi lebih dulu, karena dia adalah pimpinan kelompok itu. Dialah yang memulai segawanya. Guntur melangkah keluar, mengikuti letnan kolonel itu. Mereka berjalan menyusuri koridor lain yang lebih sunyi. Udara terasa semakin berat. "Saya sarankan kamu jujur perwira," kata letnan kolonel itu tanpa menoleh. "Kasus ini sudah ditangani langsung oleh kepala staf. Kapten Ajeng adalah aset penting. Apa yang kalian lakukan bukan hanya pelanggaran prosedur, ini adalah sabotase." "Sabotase," kata itu menghantam Guntur lebih keras daripada pukulan apapun. Mereka tiba di sebuah pintu ganda. Di depannya, berdiri seorang provos yang memberi hormat kepada letnan kolonel. "Ruang interogasi nomor 3, kata letnan kolonel itu. Dia membuka pintu, dan Guntur melangkah masuk. Ruangan itu kecil, berlampu terang benderang, hanya berisi meja logam dan 2 kursi. Di balik meja, duduklah 2 orang pria berseragam provos senior. Wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. Namun, yang membuat Guntur terpaku dan nyaris kehilangan nafas adalah sosok ketiga yang duduk di samping mereka, menghadap Guntur. Bukan Kapten Ajeng. Yang duduk di sana, membaca dokumen sambil sesekali membetulkan kacamatanya, adalah seorang jenderal bintang 2. Wajahnya dikenal oleh seluruh anggota kepolisian. Jenderal yang dikenal paling bersih, paling disiplin, dan paling keras dalam urusan pelanggaran anggota. Guntur membeku. Lututnya lemas. Jika Ajeng saja sudah mematikan, maka kehadiran jenderal ini di ruang interogasi jam 1 dini hari adalah kepastian akan kehancuran total. Ajeng tidak perlu repot-repot menyambutnya. Dia hanya perlu menekan satu tombol, dan seluruh rantai komando tertinggi akan bergerak untuk menghabisi karir Guntur. "Duduk perwira Guntur," perintah sang jenderal dengan suara yang sangat tenang. Keheningan jenderal itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahan yang paling memuncak. Guntur duduk. Dia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sang jenderal menutup map di tangannya. Dia menatap Guntur lurus-lurus, seolah menembus seragam dan kulit Guntur hingga ke tulang. "Saya baru saja membaca laporan dari Kapten Ajeng," kata jenderal itu, nadanya datar. "Saya rasa, sebelum kita mulai, kamu perlu tahu seberapa parah masalah yang kamu ciptakan malam ini." Dia mengambil sesuatu dari map itu, bukan lagi surat atau dokumen, melainkan sebuah lencana perak kecil, yang berkilauan di bawah cahaya lampu. "Perwira Guntur," lanjut jenderal itu, menunjuk lencana itu dengan ujung jarinya. "Wanita yang kamu aniaya malam ini bukan hanya seorang kapten intelijen." Guntur merasakan dunianya runtuh. Wanita itu, jenderal itu berhenti sebentar, membiarkan ketegangan merayap di seluruh ruangan. Adalah putri kandung dari Kepala Badan Intelijen Negara. Guntur tidak bisa bernafas. Semua suara di telinganya menghilang, digantikan oleh dengungan yang memekakan. Dia hanya bisa menatap sang jenderal dengan mata terbelalak, menyadari bahwa mereka baru saja mencoba menghajar dan mengancam putri dari orang paling berkuasa dalam urusan intelijen negara. Mereka bukan hanya mengganggu misi, mereka telah mengusik keluarga inti dari kekuatan tertinggi. Malam telah berakhir, dan penghakiman baru saja dimulai. Tubuh Guntur serasa membeku. Udara di ruang interogasi itu menjadi dingin, menusuk tulang. Putri kandung Kepala Badan Intelijen Negara. Kalimat itu bukan hanya menghancurkan karir, tetapi merobek-robek seluruh keberadaannya hingga ke sumsum. Dia ingin berteriak, memohon, atau lari, tetapi kerongkongannya tercekat. Dengungan di telinganya perlahan mulai mereda, namun digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menyeramkan. Sang jenderal hanya memperhatikan reaksi Guntur. Wajahnya tetap datar. Rautnya tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi juga tidak menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Ketenangan itu justru lebih mematikan. Dia memberi isyarat kepada salah satu provos yang duduk di sebelahnya.
Provos itu dengan sigap berdiri dan mengambilkan segelas air mineral yang diletakkan di sudut ruangan. Minum, perintah jenderal itu. Suaranya pelan tetapi mengandung bobot yang sangat berat. Guntur meraih gelas itu dengan tangan gemetar. Air dingin itu terasa seperti membasuh tenggorokannya yang kering dan serak. Dia menenggak habis. Berharap air itu dapat mencuci sedikit saja dari kengerian yang baru saja ia dengar. Perwira Guntur. Jenderal itu melanjutkan setelah Guntur meletakkan gelas yang kosong dengan suara denting kecil di atas meja logam. Saya tidak tertarik dengan drama keluarga. Saya tidak peduli siapa bapaknya, atau siapa ibunya. Jenderal itu mengambil napas sebentar, seolah mengumpulkan kesabaran terakhirnya. Saya tertarik dengan motif kalian. Jelaskan, mengapa 3 anggota polisi yang seharusnya menjaga ketertiban, malah memilih menargetkan seorang wanita yang kalian anggap lemah dan tidak berdaya? Tanyanya. Guntur menelan ludah. Bagaimana dia harus menjawab? Apakah dia harus berbohong bahwa itu hanya kesalahpahaman? Apakah dia harus mengatakan bahwa mereka sedang mabuk atau stres? Kami tidak tahu, Jenderal. Guntur tergagap. Kami hanya sedang patroli rutin, lalu melihat ada tumpukan sampah yang mengganggu. Kami hanya ingin membubarkan. Itu saja. Jenderal itu senyum tipis. Senyuman yang paling ingin yang pernah Guntur lihat seumur hidupnya. Jangan. Bohong, Perwira Guntur. Saya sudah membaca seluruh laporan, termasuk rekaman suara dan beberapa rekaman video dari area tersebut. Kalian datang bukan untuk membubarkan tumpukan sampah. Kalian datang untuk melampiaskan frustrasi. Koreksi jenderal itu. Suaranya tetap tenang. Saya tahu persis apa yang kalian bicarakan di dalam mobil. Saya tahu kalian baru saja kena denda besar dan kalian membutuhkan korban untuk melepaskan kekesalan. Guntur menunduk. Tidak ada gunanya menyangkal. Semua bukti sudah ada di tangan mereka. Rasanya seperti seluruh dinding di ruangan itu telah merekam setiap dosa yang ia lakukan. Benar, Jenderal, bisik Guntur. Suaranya nyaris tidak terdengar. Kami memang sedang dalam masalah, Jenderal. Hutang menumpuk. Kami mencari pelampiasan. Kami melihat dia sendirian. Terlihat lemah. Kami pikir dia tidak akan melawan. Kami hanya ingin membuat dirinya takut, Jenderal. Jenderal itu mengangguk pelan, membuatnya takut, dan dalam prosesnya, kamu menamparnya. Rekanmu, Bara, merusak gerobak, dan rekanmu yang lain, Johan, menendang tubuhnya. Guntur mengangkat kepalanya, mencoba mencari secercah belas kasihan di mata jenderal itu. Kami tidak bermaksud melakukan itu, Jenderal. Kami bersumpah, kami tidak bermaksud menghancurkan misi intelijen. Kami tidak tahu dia sedang menyamar. Kalau kami tahu, demi Allah kami tidak akan berani menyentuhnya. Guntur memohon. Air matanya mulai menggenang di sudut mata. Itu adalah inti dari masalahnya, Perwira Guntur. Potong jenderal itu. Seorang polisi seharusnya tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, terlepas dari siapapun mereka. Tugasmu adalah mengayomi, bukan menindas. Jika hari ini yang kalian tindas adalah putri kepala bin, besok lusa kalian bisa menindas masyarakat biasa tanpa rasa takut. Polisi macam apa kalian ini? Guntur hanya bisa terdiam, merasakan rasa malu dan penyesalan yang luar biasa. Penyesalan itu datang bukan karena ia melakukan kejahatan, melainkan karena ia memilih korban yang salah. Saya sudah mengurus 2 rekanmu yang lain, ujar jenderal itu. Nadanya kini semakin tajam. Bara dan Johan sedang di tempat lain. Mereka sudah mengakui segalanya, tanpa pengecualian. Dan sekarang, giliranmu. Jenderal itu menyandarkan punggungnya ke kursi, seolah menunjukkan bahwa sesi ini masih akan sangat panjang. Yang harus kamu sadari, Perwira Guntur, adalah bahwa kamu bukan hanya melanggar prosedur. Kamu bukan hanya melakukan tindak kekerasan. Kamu telah membahayakan seluruh jaringan operasi intelijen yang sudah dirancang selama berbulan-bulan. Dia menunjuk lencana perak kecil di atas meja lagi. Kapten Ajeng adalah bagian dari tim yang sedang melacak sindikat narkotika dan perdagangan manusia yang melibatkan jaringan internasional. Untuk mengungkap mata rantai tertinggi, dia harus masuk ke dalam lingkungan paling bawah, di mana para pemulung dan gelandangan sering menjadi kurir tanpa disadari. Guntur menatap lencana itu. Rasanya seperti melihat sisa-sisa karirnya yang hancur berkeping-keping. Dan kalian, dengan ego kalian yang besar dan frustrasi yang tidak terkendali, hampir saja membuat Ajeng terbongkar. Jika identitasnya terungkap, bukan hanya misinya yang gagal, tapi puluhan nyawa agen yang berada di lapangan akan terancam. Bayangkan besarnya tanggung jawab darah yang kalian tanggung ini, tegas jenderal itu. Saya akan menerima hukuman apapun, Jenderal, kata Guntur, suaranya serak. Pecat saya, kurung saya,
Saya terima, Jenderal. Jenderal itu senyum sinis. Pecat, kurung. Itu terlalu sederhana, Perwira Guntur. Kalian perlu mendapatkan pelajaran yang setimpal. Pelajaran yang akan dilihat oleh seluruh anggota kepolisian di negara ini. Keputusan sudah diambil di markas tertinggi. Dua provos di samping jenderal itu seketika menegakkan duduk mereka. Guntur merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa hukumannya, Jenderal? Jenderal itu mengambil napas panjang. Tatapannya kini berubah menjadi sangat dingin, penuh dengan penghakiman mutlak. Karena kasus ini melibatkan pimpinan intelijen dan mengganggu keamanan negara, serta karena kalian bertiga adalah simbol dari kegagalan institusi, hukuman kalian tidak akan hanya terjadi di balik tembok. Ini akan menjadi tontonan, kata jenderal itu. Besok pagi, pukul 8, di lapangan utama markas, kalian bertiga akan dihadapkan di hadapan seluruh anggota korps. Kalian akan dicopot dari jabatan kalian di hadapan publik. Setelah itu kalian akan menghadapi proses hukum atas kekerasan dan sabotase. Saya pastikan, kalian tidak akan pernah lagi menyentuh seragam ini seumur hidup kalian. Guntur merasakan seluruh darah di tubuhnya mengalir turun. Dicopot di hadapan umum. Aib besar yang akan ditanggung oleh keluarganya. Aib yang akan diingat seumur hidupnya. Ini bukan hanya akhir karir. Ini adalah akhir dari kehormatan. Jenderal itu berdiri, menandakan bahwa interogasi sudah selesai. Sebelum meninggalkan ruangan, dia menatap Guntur untuk terakhir kalinya. Berterima kasihlah kepada Allah, Perwira. Kalian beruntung karena Kapten Ajeng masih hidup. Jika tidak, bukan hanya karir kalian yang hilang, tapi nyawa kalian sudah pasti berada di ujung tanduk saat ini. Lalu, jenderal itu pergi, diikuti oleh dua provos yang menemaninya. Guntur ditinggalkan sendirian di ruangan berlampu terang benderang itu, dalam keheningan yang memekakkan, menyadari bahwa fajar yang akan datang tidak membawa harapan, melainkan hukuman yang paling memalukan. Malam telah usai, dan Guntur sudah kehilangan segalanya. Kini, ia hanya menunggu aib besar yang akan datang bersama terbitnya matahari. Guntur masih duduk membatu, membiarkan keheningan pekat setelah kepergian jenderal itu menelan dirinya bulat-bulat. Lampu neon di langit-langit ruangan interogasi itu terasa terlalu dingin, terlalu terang, seolah sengaja menyoroti setiap inci kehancuran yang kini menyelimutinya. Dicopot di hadapan publik. Kata-kata itu berputar di kepalanya, memukul gendang telinganya seperti lonceng kematian. Karirnya, kehormatannya, nama baiknya, semua akan dilucuti di depan ribuan pasang mata. Bukan hanya rekan kerja, tapi juga orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai keluarga. Mereka akan menyaksikan aibnya, dan itu adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada sekedar kurungan penjara. Ia menundukkan kepala. Seragam yang ia kenakan kini terasa panas dan gatal, seolah-olah ia sudah menjadi sampah yang bau, padahal ia masih mengenakan lencana kebanggaan yang sebentar lagi akan menjadi barang bukti kegagalannya. Allah, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya pelan. Penyesalan datang terlambat, menghancurkannya dari dalam. Jika saja ia tidak gelap mata oleh frustasi, jika saja ia menahan diri untuk tidak menargetkan wanita lemah itu, jika saja. Tapi semua itu kini hanya ilusi. Kenyataan pahit sudah terhidang, dan dia harus meminumnya hingga tetes terakhir. Pintu ruangan itu kembali terbuka. Seorang provos senior yang wajahnya tidak menunjukkan emosi masuk. Perwira Guntur, waktu interogasi selesai. Ikut saya, katanya datar. Guntur bangkit, kakinya terasa berat, seolah-olah semen baru saja mengering di sepatunya. Ia mengikuti provos itu keluar dari ruangan, menuju lorong yang remang-remang. Mereka tidak dibawa kembali ke sel tahanan biasa. Guntur dibawa ke sebuah ruang administrasi kecil, yang di dalamnya sudah menunggu Taufik dan Rizal. Keduanya tampak sama hancurnya. Mata mereka sembab, dan kulit mereka pucat pasi. Mereka bertiga saling pandang, tidak ada kata yang terucap. Kata-kata sudah tidak ada gunanya lagi. Rasa bersalah, amarah, dan ketakutan, kini berbagi ruang yang sama di antara mereka. Kalian akan menunggu di sini sampai pukul 8 pagi, kata provos itu, menunjuk sebuah bangku kayu panjang yang terletak di sudut. Tidak ada komunikasi, tidak ada tidur. Provos itu lalu duduk di depan meja, mengawasi mereka seperti seekor elang yang menjaga mangsanya. Waktu bergerak dengan kecepatan yang sangat menyiksa. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Guntur menyandarkan punggungnya ke dinding, matanya menatap jam analog yang berdetak keras di dinding, jarumnya bergerak lambat, mendekati waktu yang ditentukan. Pukul 2 dini hari. Pukul 3 dini hari. Guntur memikirkan istrinya, Rina. Rina adalah wanita yang kuat, tetapi bagaimana dia akan menerima kenyataan bahwa suaminya, seorang perwira, akan dicopot secara tidak hormat karena melakukan kekerasan pada rakyat jelata, bahkan lebih parah,
menyabotase misi intelijen negara. Mereka punya 2 anak yang sedang beranjak remaja. Besok, teman-teman sekolah anak-anaknya akan tahu, guru-guru mereka akan tahu, seluruh lingkungan mereka akan tahu. Aib ini akan melekat seperti cap permanen. Taufik yang duduk di sampingnya tiba-tiba terbatuk pelan. Guntur menoleh. Taufik menatap lantai, bahunya gemetar. Ia tidak menangis, tapi ia juga tidak bernafas dengan normal. Ketakutan itu nyata dan terasa di udara. Rizal hanya menunduk, kedua tangannya digenggam erat-erat di antara lututnya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam sejarah hidup mereka. Tidak ada yang sanggup memejamkan mata. Mereka hanya menunggu fajar, fajar yang mereka tahu akan membawa matahari paling kejam yang pernah mereka lihat. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 6 pagi, provos itu berdiri. Waktunya bersiap, katanya. Mereka dibawa ke kamar mandi kecil di belakang ruangan itu. Mereka diperintahkan untuk membersihkan diri dan mengenakan seragam dinas harian mereka yang terakhir kalinya. Seragam itu terasa asing, seperti kostum yang dipinjamkan untuk pertunjukan drama yang mengerikan. Pukul 7:30. Jantung Guntur sudah tidak lagi berdetak normal, melainkan berdebar kencang seperti drum yang dipukul tanpa henti. 3 provos, termasuk yang mengawasi mereka semalaman, kini mengapit mereka. Berdiri tegak, tunjukkan bahwa kalian masih punya sisa martabat, perintah salah satu provos. Itu adalah permintaan yang sia-sia. Martabat mereka sudah hilang. Mereka bertiga mulai berjalan, provos mendahului dan mengawal mereka ketat. Mereka keluar dari koridor markas, menuju halaman depan. Suara keramaian mulai terdengar. Suara langkah kaki, suara teguran, suara bisik-bisik, semua bercampur menjadi satu simfoni penghakiman. Saat mereka berbelok di tikungan terakhir, pemandangan itu menghantam Guntur dengan kekuatan yang mematikan. Lapangan utama markas besar itu sudah penuh sesak. Ribuan anggota korps kepolisian dari berbagai divisi berdiri berbaris rapi, mengenakan seragam terbaik mereka. Di tengah lapangan, sebuah panggung sederhana telah didirikan. Di belakang panggung itu, bendera merah putih berkibar setengah tiang, simbol duka atas integritas institusi yang tercoreng. Di bagian depan panggung, berdiri jenderal besar yang tadi malam menginterogasi mereka. Di sampingnya, beberapa perwira tinggi dan pejabat sivil turut hadir. Ini bukan lagi sekedar hukuman internal, ini adalah tontonan nasional. Taufik tersentak, hampir tersandung saat melihat kerumunan itu. Rizal menarik nafas tajam, Guntur hanya bisa menelan ludah yang terasa serat. Mereka diantar menuju panggung. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti 1000 kilogram beban yang menindih bahu mereka. Mereka bisa merasakan pandangan mata tajam dari ribuan rekan kerja yang kini berubah menjadi juri dan algojo. Bisikan di kerumunan itu berhenti ketika mereka tiba di kaki panggung. Keheningan yang menggantikan kehebohan itu jauh lebih menakutkan. Keheningan itu adalah vonis yang diucapkan tanpa kata. Guntur, Taufik, dan Rizal dipaksa naik ke panggung. Mereka berdiri berdampingan di bawah terik matahari pagi, menghadap lautan seragam biru yang memandang mereka dengan pandangan jijik dan kasihan yang bercampur aduk. Jenderal itu melangkah maju, tangannya memegang mikrofon yang dihubungkan ke pengeras suara besar. Suara jenderal itu memecah keheningan, menggemuruh di seluruh lapangan. Hari ini, mulai jenderal itu. Suaranya penuh otoritas. Kita berkumpul bukan untuk merayakan keberhasilan, melainkan untuk menyaksikan kegagalan besar yang tidak dapat kita toleransi. Guntur menutup matanya sesaat. Ini dia, permulaan dari akhir. Jenderal itu melanjutkan, menyebutkan nama mereka satu persatu, menguraikan secara singkat dan brutal kesalahan fatal yang telah mereka lakukan di hadapan seluruh anggota korps. Perwira Guntur, Perwira Taufik, dan Perwira Rizal, kalian telah melanggar sumpah jabatan, menyalahgunakan wewenang, dan mengancam keamanan negara dengan mengganggu operasi intelijen yang sangat penting. Atas nama institusi dan atas nama Allah, tidak ada ampun bagi tindakan kalian. Jenderal itu memberi isyarat kepada 2 provos yang berdiri di samping Guntur. Laksanakan pencopotan tidak terhormat. 2 provos itu melangkah maju. Guntur merasakan tangan dingin provos itu mencapai bahunya, perlahan tapi pasti merenggut lencana pangkat dan lambang kesatuan yang selama ini ia junjung tinggi. Momen itu terasa berjalan sangat lambat. Kancing kuningan, lambang bintang, semua ditarik lepas dari seragamnya. Suara kain yang robek dan bunyi logam yang jatuh ke atas kayu panggung terdengar jelas, memperkuat rasa sakit yang merobek-robek jiwanya. Guntur berdiri di sana, seragamnya kini kosong, sebuah cangkang tanpa kehormatan. Jenderal itu kembali mendekat ke mikrofon, memegang 3 buah lencana yang baru saja dicopot. Ia angkatnya tinggi-tinggi, menunjukkannya kepada ribuan pasang mata. Mulai saat ini, kalian bukan lagi anggota Korps Kepolisian Republik Indonesia. Kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di depan hukum pidana.
Penghakiman telah selesai, hukuman dimulai. Guntur merasa tubuhnya kosong, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan semua yang pernah ia miliki. Dan aib ini, ia tahu, akan terus mengikuti langkah kakinya hingga akhir hayat. Penghakiman telah selesai, hukuman dimulai. Guntur merasa tubuhnya kosong, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan semua yang pernah ia miliki. Dan aib ini, ia tahu, akan terus mengikuti langkah kakinya hingga akhir hayat. Setelah jenderal itu selesai berbicara, keheningan yang mencekam pecah menjadi gemuruh bisikan. Kali ini, bisikan itu tidak mengandung ketakutan, melainkan rasa jijik yang tulus. Guntur rasakan sensasi dingin menusuk punggungnya, seolah-olah semua mata di lapangan itu menembus seragam kosongnya. Provos memerintahkan mereka turun dari panggung. Langkah menuruni anak tangga itu adalah penurunan kehormatan yang paling menyakitkan. Taufik berjalan tersandung, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Rizal berjalan kaku, pandangannya terkunci lurus ke depan, menolak untuk mengakui keberadaan ribuan rekan yang kini menganggap mereka sampah. Guntur mencoba menahan diri agar tidak terlihat roboh. Ia adalah yang tertua di antara mereka, pemimpin dari tindakan bodoh yang mereka lakukan. Ia harus menanggung beban ini dengan sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki, sekecil apapun itu. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ia sedang menyeret batu nisan untuk karirnya sendiri. Mereka digiring melewati barisan petinggi yang hadir. Di barisan depan, diapit oleh pejabat sipil penting dan jenderal. Guntur melihatnya. Wanita itu, ia tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping atau topi kusam. Rambutnya disanggul rapi. Ia berdiri tegak dalam balutan seragam hitam yang dipadukan dengan jas formal. Seragam khas yang hanya dikenakan oleh eselon tinggi di Badan Intelijen Negara. Di dadanya tersemat lencana emas yang memantulkan cahaya matahari pagi. Lencana yang jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa daripada lencana yang baru saja dicopot dari seragam Guntur. Mata mereka bertemu. Mata wanita itu yang pernah terlihat lelah dan penuh ketakutan saat ia menyamar sebagai pemulung, kini bersinar tajam, dingin dan penuh berhitungan. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Hanya ada profesionalisme yang mematikan. Kepuasan yang tenang karena misi telah selesai. Guntur merasakan jantungnya berhenti berdetak. Semua kekalahan, semua rasa malu, dan semua penyesalan yang ia rasakan selama ini menyatu menjadi satu hantaman keras. Mereka tidak hanya meremehkan seorang wanita lemah, mereka meremehkan seluruh sistem yang ia wakili. Intan, nama yang kini Guntur ketahui dari berkas dakwaan, hanya mengangguk kecil, anggukan yang singkat dan formal, sebagai pengakuan atas kehadirannya dan sebagai penutup tirai atas drama mengerikan ini. Itu adalah salam terakhir dari sang algojo. Taufik yang berjalan di belakang Guntur melihat Intan. Ia tersentak, mengeluarkan suara tercekat seperti tersedak. Ia akhirnya memahami, bukan secara teori, melainkan secara visual, betapa kecil dan tidak berharganya mereka di mata orang-orang yang berkuasa. Provos segera mendorong mereka agar bergerak cepat, menjauh dari pandangan Intan dan panggung kehormatan. Mereka dibawa ke belakang gedung, ke area parkir yang dijaga ketat. Sebuah mobil van hitam dengan kaca gelap sudah menunggu. Ini bukanlah mobil dinas yang biasa mereka gunakan, melainkan kendaraan tahanan. Saat pintu van dibuka, bau logam dan pengap langsung menyambut mereka. Itu adalah bau kebebasan yang hilang. Masuk, perintah salah satu provos dengan suara datar, tanpa emosi, memperlakukan mereka tidak lebih dari sekadar barang bukti yang harus dipindahkan. Guntur masuk lebih dulu. Van itu terasa sempit dan gelap, kontras total dengan luasnya lapangan yang baru saja mereka injak. Rizal dan Taufik mengikuti, duduk di bangku belakang yang dilapisi jaring kawat. Pintu van dibanting menutup dengan bunyi keras, mengunci mereka dalam kegelapan yang suram. Taufik mulai menangis terisak-isak, suaranya pecah dan memilukan. Guntur, kita bagaimana sekarang? Kita bagaimana, istri dan anak-anakku? Rizal hanya bisa menunduk, kedua tangannya gemetar. Selesai. Semuanya selesai. Guntur bersandar ke dinding van yang dingin. Ia tidak memiliki kata-kata penghiburan. Mereka tahu betul, kehilangan pekerjaan adalah hal yang kecil. Menghadapi tuntutan pidana atas tindak kekerasan, perusakan properti, dan yang paling parah,
menghalangi tugas negara dalam operasi rahasia akan membawa mereka pada hukuman penjara yang lama. Mereka akan menjadi tahanan di tempat yang dulunya mungkin mereka jaga. Selama ini, Guntur selalu percaya pada konsep kekuasaan, kekuatan seragam, lencana, dan pistol. Ia mengira seragam itu adalah perisai tak tertembus yang melindunginya dari konsekuensi. Namun, kini ia tahu, seragam itu hanyalah pakaian tipis, dan begitu ia melepasnya, ia menjadi rentan, lebih rentan dari pemulung manapun di jalanan. Van itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan kompleks markas besar yang megah. Mereka melewati gerbang utama. Guntur bisa melihat sekilas dunia luar, orang-orang yang berjalan kaki, kendaraan yang lalu lalang, kehidupan normal yang terasa begitu jauh dan mustahil untuk ia raih kembali. Kita tidak akan pernah bisa kembali, bisik Guntur. Suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. Penyesalan itu datang menghantam, bukan hanya karena ia memilih sasaran yang salah, tetapi karena keangkuhan sesaat telah menghancurkan seluruh masa depan yang ia bangun selama puluhan tahun. Semua itu hanya karena ia merasa berhak melampiaskan frustrasi pada yang ia anggap lemah. Kini, ia dan rekan-rekannya hanyalah contoh buruk, sebuah peringatan hidup bagi setiap perwira lain tentang bahaya dari kesewenang-wenangan dan keangkuhan. Mereka menjadi monumen yang didirikan dari kejatuhan mereka sendiri, disaksikan oleh seluruh institusi. Van hitam itu melaju kencang di jalanan ibu kota, membawa Guntur, Taufik dan Rizal menjauh dari cahaya kehormatan, menuju kegelapan penjara negara. Hari itu, mereka belajar pelajaran paling mahal dalam hidup mereka, bahwa keadilan terkadang datang dengan menyamar, dan ketika ia menunjukkan wajah aslinya, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau pengampunan. Tidak ada Allah yang Mereka sebut dalam sumpah mereka akan datang menyelamatkan mereka dari konsekuensi tindakan yang lahir dari kesombongan belaka. Tujuan akhir Van itu adalah gedung kejaksaan, di mana berkas dakwaan kriminal sudah menunggu untuk diserahkan. Setelah itu, yang tersisa hanyalah sel dingin dan waktu panjang untuk merenungkan. Bagaimana sebuah bintik debu di jalanan bisa berubah menjadi badai yang menghancurkan seluruh hidup mereka. Guntur memejamkan mata. Ia sudah tidak melihat apa-apa lagi selain kegelapan. Tamat. Seperti sudah terbiasa dengan ancaman atau gangguan, ia kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Seolah 3 anggota polisi bersenjata lengkap yang berdiri beberapa meter di belakangnya hanyalah tiang listrik yang tidak penting. Sikap abai wanita itu justru memicu amarah Guntur. "Hei," teriak Guntur. Langkahnya cepat menghampiri wanita itu. "Berhenti bergerak. Angkat tanganmu." Wanita itu tetap diam. Hanya jari jemarinya yang kotor berhenti memilah sampah. "Kau tuli, ha?" Guntur kini berdiri sangat dekat. Bayangan tubuhnya menutupi wanita itu. "Saya sedang bicara denganmu. Apa kau tidak punya sopan santun terhadap aparat?" Pelan-pelan, wanita itu berdiri tegak. Ia tidak tinggi, tapi saat ia berdiri, ada aura aneh yang terpancar. Bukan aura keberanian, melainkan aura kekosongan yang tidak dapat ditembus. Matanya, meskipun dikotori debu, menatap lurus ke arah lencana di dada Guntur. "Ada keperluan apa, Pak?" tanya wanita itu. Suaranya serak dan pelan, seperti sudah lama tidak digunakan. "Keperluan? Tentu saja ada keperluan." Heru maju mendahului, tangannya di pinggang, jari-jarinya siap menyentuh pegangan pistol. "Kami menjaga ketertiban. Kau ini apa? Kau merusak pemandangan, kau menyebarkan penyakit, dan kau mengganggu area publik. Kau tahu ini ilegal, mana?" "Saya hanya mencari rejeki, Pak," jawabnya datar. "Saya tidak mengganggu siapapun." "Omong kosong," Guntur membentak. "Gerobakmu itu menghalangi jalan. Kau pikir jalanan ini milik nenek moyangmu? Tunjukkan kartu identitasmu. Sekarang." Wanita itu hanya menatap Guntur sebentar, lalu beralih menatap Toha yang sekarang berdiri di dekat gerobaknya. Wajahnya menyeringai jahat. "Tidak ada identitas," katanya singkat. "Tidak ada identitas?" Heru tertawa keras. "Sudah pasti gembel ilegal. Atau jangan-jangan kau buronan yang menyamar jadi pemulung, ha?" "Jangan banyak bicara. Cek gerobaknya Toha," perintah Guntur. Wajahnya sudah memerah karena emosi. Toha tidak perlu disuruh 2 kali. Ia meraih pinggiran gerobak kayu itu, dan tanpa peringatan, ia menariknya dengan kasar, membuat tumpukan kardus, botol, dan kaleng bekas di dalamnya tumpah ruah ke tanah dengan suara gemeretak yang keras. Wanita pemulung itu sempat terhuyung kaget, tapi ia berhasil menjaga keseimbangan.
Ia melihat barang-barang yang dikumpulkannya sejak subuh berserakan di tanah yang becek. Ada sedikit getaran di bibirnya, namun ia masih berusaha mengendalikan diri. "Kenapa Bapak merusak barang saya?" Suaranya sedikit lebih keras sekarang. "Merusak? Kami hanya membersihkan," serga Heru, menikmati rasa takut yang ia harapkan muncul dari mata wanita itu. "Sekarang angkat semua barangmu dan pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke area ini. Atau..." Guntur tidak menunggu Heru menyelesaikan ancamannya. Ia bergerak maju, semakin dekat. Ia merasa harus menutup tontonan ini dengan cepat. Kelemahan wanita ini, yang hanya mampu memprotes tanpa daya, justru membuat Guntur semakin merasa berhak. "Kau berani melawan perintah petugas?" Guntur mengangkat tangannya, jemarinya kasar. "Dengar baik-baik, di sini kami yang berkuasa. Hari ini kau akan dapat pelajaran sedikit tentang rasa hormat." Guntur kemudian dengan cepat mendorong bahu wanita itu dengan telapak tangannya yang besar. Dorongan itu cukup kuat. Wanita itu terhuyung ke belakang, hampir terjatuh ke tumpukan sampah yang baru saja ia pisahkan. Heru dan Toha tertawa kecil melihat adegan itu, sebuah pelampiasan yang manis setelah hari yang buruk. "Sudah kami bilang, jangan macam-macam," cibir Toha. Wanita itu kini berdiri tegak kembali. Ia tidak mengeluh, tidak menangis, dan yang paling mengejutkan, ia juga tidak menunjukkan rasa takut. Debu di rambut dan wajahnya membuat penampilannya semakin menyedihkan, tetapi saat ia mengangkat kepalanya, ada sesuatu yang berubah di matanya. Kedalaman yang tadi kosong kini terisi dengan kilatan yang dingin, tajam, dan sama sekali tidak cocok dengan penampilan pemulung yang lemah. Ia mengusap pelan bagian bahunya yang baru saja didorong Guntur. "Kalian bertiga," kata wanita itu. Suaranya kini terdengar berbeda, lebih jernih dan penuh otoritas, menghilangkan semua nada serak sebelumnya. "Kalian baru saja melakukan kekerasan terhadap warga negara yang sedang mencari nafkah di tempat umum." "Terus kenapa, Nona?" Guntur maju selangkah, menantang. "Mau lapor? Silahkan saja lapor. Kami ini polisi." Wanita itu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum takut, melainkan senyum puas. Seolah-olah ia telah menunggu saat ini, saat ketiga polisi itu menunjukkan batas akhir arogansi mereka. Guntur merasakan ada hal yang aneh. Instingnya, yang sudah tumpul karena frustrasi, kini mulai berteriak bahaya. Sebelum Guntur sempat bicara lagi, wanita itu bergerak. Gerakannya sangat cepat, seolah semua kekelahan dan kelemahan yang tadi ia perlihatkan hanyalah topeng murahan. Ia merogoh ke dalam baju lusuhnya. Bukan sebilah pisau, bukan dompet kotor, dan bukan selembar identitas biasa yang ditariknya. Yang keluar dari dalam pakaian lusuhnya adalah sebuah lencana, berkilauan, meskipun berada di bawah sorotan cahaya sore yang redup. Lencana itu dipasang pada sebuah tali pengenal kulit, dan di bagian bawahnya terukir jelas lambang burung Garuda dengan 3 huruf yang tertulis miring dan tegas. 3 huruf itu, B-I-N. Melihat lambang tersebut, wajah Guntur, Heru dan Toha seketika memucat, lebih pucat dari debu jalanan yang mereka injak. Kaki mereka terasa kaku, lidah mereka keluh. Mereka tahu persis apa arti lencana itu, dan yang lebih mengerikan, mereka tahu betapa fatalnya kesalahan yang baru saja mereka lakukan. Wanita itu tidak lagi terlihat seperti pemulung. Ia tampak seperti seorang perwira tinggi, dan matanya kini menatap mereka, seolah-olah mereka adalah 3 ekor tikus kotor yang baru saja tertangkap basah. "Kalian sebut saya ilegal dan gembel?" tanya wanita itu. Suaranya kini sekeras perintah militer. "Baik, sekarang izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar." Ia memegang lencana itu di depan wajah Guntur, memastikan sang Aibtu melihat setiap detailnya. "Nama samaran saya Sinta. Nama tugas saya, Kapten Ajeng. Dan 3 hari yang lalu, saya telah mengumpulkan semua bukti penyalahgunaan kekuasaan di pos kalian," katanya. Suaranya menusuk langsung ke jantung ketakutan ketiga pria itu. "Tampaknya, kalian baru saja melengkapi laporan saya dengan bukti kekerasan fisik di tempat umum." Guntur, Heru dan Toha beku di tempat, menyadari bahwa karir dan kebebasan mereka baru saja berakhir di tangan wanita yang hanya 5 menit yang lalu mereka anggap tidak lebih dari sampah pinggir jalan. Mereka terperangkap dalam kesunyian yang mengerikan. Guntur, Heru dan Toha berdiri di tengah debu jalanan, tetapi tiba-tiba saja udara di sekitar mereka terasa jauh lebih dingin dari malam hari. Seluruh darah di tubuh Guntur seolah ditarik ke bawah, meninggalkan kepalanya kosong, hanya menyisakan deru suara alarm bahaya yang memekakan telinga. Badan Intelijen Negara, BIN. Nama itu tidak hanya mewakili kekuasaan, tetapi juga bayangan yang bergerak dalam diam, mengawasi setiap sudut negara, termasuk sudut gelap yang selama ini mereka kira aman.
Bin tidak berurusan dengan lalin atau perkelahian preman. Mereka berurusan dengan ancaman keamanan negara, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang sistemik adalah salah satu ancaman paling serius. Dan kini, wanita yang baru saja mereka bentak, mereka dorong, dan mereka rendahkan, berdiri di hadapan mereka sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan yang mereka takuti. Kapten Ajeng masih memegang lencana itu. Meskipun lencana itu berkilauan, Kapten Ajeng tidak berusaha membersihkan debu atau kotoran yang menempel di baju pemulungnya. Kontras itulah yang membuat rasa takut Guntur semakin mendalam. Ini bukan operasi formal, melainkan sebuah penyamaran yang berhasil sempurna. Penyamaran yang ditujukan hanya untuk mereka. Heru, yang biasanya berani dan sering menimpali kata-kata Guntur, kini hanya bisa menundukkan kepala. Ia berusaha keras bernafas, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia melihat ke bawah, ke arah tas lusuh yang tadi ia tendang, dan mendadak ia merasa tas itu seperti bom waktu yang siap meledakkan seluruh kehidupannya. "Kapten, Ajeng," ujar Guntur, berusaha keras agar suaranya terdengar normal. Ia bahkan tidak berani mengucapkan sapaan resmi karena lidahnya terlalu kaku untuk melakukan penghormatan. Kami minta maaf. Ini salah paham besar, Kapten. Kami kira... Kalian kira saya tidak lebih dari sampah, potong Kapten Ajeng. Nada suaranya sangat tenang, tetapi justru ketenangan itu yang mematikan. Saya dengar kalian memaki saya gembel, menuduh saya merusak pemandangan kota, dan mengancam akan membawa saya ke kantor. Kapten Ajeng melangkah maju, sangat perlahan. Kehadirannya kini begitu dominan, hingga ketiga polisi itu mundur tanpa sadar. Baik, lanjutnya, matanya menatap tajam Guntur, mencari bekas arogansi yang tadi begitu kentara. Mari kita bicarakan tuduhan kalian. Kalian bilang saya merusak pemandangan. Tapi, tahukah kalian Guntur, pemandangan apa yang sebenarnya merusak di wilayah ini? Guntur menelan ludah. Ia tahu Kapten Ajeng tidak membutuhkan jawaban. Pemandangan itu adalah mobil patroli yang setiap Rabu sore selalu parkir di depan pasar kecil. Kalian tidak sedang menjaga keamanan. Kalian sedang menarik setoran dari pedagang sayur dan tukang parkir liar. Jelas Kapten Ajeng menyebutkan detail yang sangat spesifik. Setoran itu jumlahnya tidak seberapa, tetapi dilakukan secara terstruktur. Semuanya tercatat. Kalian pikir Allah tidak melihat Guntur? Wajah Guntur kini benar-benar kehilangan warna. Ia merasa ada beban seberat batu yang menindih dadanya. Kapten Ajeng tahu segalanya. Bukan hanya kekerasan barusan, tetapi juga borok lama yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Kegiatan yang selama ini mereka anggap sebagai jatah seorang polisi yang frustrasi dengan gaji. Dan itu baru sebagian kecil dari apa yang saya miliki, Aibtu Guntur. Kapten Ajeng melanjutkan, memanggil pangkat Guntur dengan penekanan yang ironis. Saya tahu persis siapa saja yang kalian bebaskan dari pos setelah insiden perkelahian di warung remang-remang bulan lalu, hanya karena mereka punya koneksi atau uang pelicin yang cukup untuk menyokok kalian. Guntur merasakan lututnya lemas. Ia melirik Heru dan Toha. Mereka berdua terlihat sama lumpuhnya. Mereka tidak lagi melihat pemulung kotor, tetapi mereka melihat malaikat pencabut nyawa karir mereka. Kami hanya menjalankan perintah. Bisik Toha, suara pertamanya sejak lencana itu diperlihatkan. Itu adalah respon refleks, upaya terakhir untuk mengalihkan tanggung jawab. Kapten Ajeng menggeleng, sedikit senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Perintah dari siapa? Perintah untuk merusak barang milik warga, atau perintah untuk menampar wanita tua di pinggir jalan? Tanyanya balik, suaranya naik 1 oktav, menghantam mereka seperti cambuk. Tidak ada perintah yang membenarkan arogansi dan kekerasan Toha. Saya telah merekam keseluruhan interaksi ini, mulai dari teriakan pertama, hingga dorongan tangan Guntur di bahu saya. Ia kemudian mengeluarkan benda kecil lain dari saku baju rombengnya. Sebuah perekam suara digital berukuran mini yang tersembunyi dengan sangat cerdik. Benda itu kini berfungsi sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Situasi berbalik total. Mereka yang tadinya menganggap diri mereka sebagai penegak hukum,
kini berdiri sebagai tersangka yang tertangkap basah, menghadapi seorang kapten dari badan intelijen di tempat umum. Guntur mencoba berpikir jernih. Satu-satunya cara adalah memohon ampunan. Kapten, tolong, saya mohon, jangan libatkan ini dengan dinas. Kami hanya stres. Istri saya baru saja sakit. Kami butuh uang. Guntur merangkai alasan secepat kilat, berusaha menyentuh sisi kemanusiaan Ajeng, meskipun ia tahu usahanya sia-sia. Kapten Ajeng menatap Guntur dengan mata dingin. Stres atau? Tidak, itu bukan urusan saya, katanya tegas. Tugas saya adalah memastikan bahwa aparat yang seharusnya melindungi rakyat tidak malah merusak dan menindas rakyatnya sendiri. Penyamaran saya di sini sudah selesai, karena kalian telah melengkapi bukti yang saya perlukan. Ia memasukkan lencananya kembali, tetapi kali ini gerakannya dipenuhi dengan ketegasan dan profesionalisme. Ia menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada orang yang terlalu memperhatikan kerumunan ini, meskipun di jalanan yang sepi itu hanya ada beberapa pasang mata penasaran yang melihat dari kejauhan. Sekarang dengarkan baik-baik, karena ini adalah perintah, ujar Kapten Ajeng. Suaranya tidak memberikan ruang untuk negosiasi atau perlawanan. Guntur, Heru, Toha, kalian bertiga segera kembali ke pos. Ambil semua barang-barang pribadi kalian yang penting. Jangan bicara dengan siapapun. Jangan mencoba menghubungi siapapun. 15 menit dari sekarang, akan ada tim yang menjemput kalian dari Provos markas besar. Kalian akan dibawa untuk pemeriksaan intensif. Ketiga polisi itu saling pandang dengan tatapan putus asa. Provos markas besar. Itu berarti hukuman paling berat, tanpa celah untuk melarikan diri atau mencari bantuan dari koneksi kecil mereka. Kapten, kami, Heru mencoba memprotes, tetapi kata-katanya tertahan. Tidak ada protes, potong Kapten Ajeng tajam. Jika kalian mencoba melawan, melarikan diri, atau melakukan hal bodoh, saya pastikan tim saya akan langsung mengambil tindakan tegas di tempat. Kalian bertiga sudah di bawah pengawasan penuh sejak saya berdiri di sini sebagai pemulung. Kapten Ajeng mengambil keranjang lusuhnya yang tadi dirusak. Dengan gerakan elegan yang sama sekali tidak cocok dengan pakaiannya, ia berbalik. Sebelum melangkah pergi, ia memberikan satu kalimat terakhir yang mengakhiri seluruh harapan ketiga polisi itu. Satu hal lagi, katanya, menatap Guntur yang kini berkeringat dingin di bawah terik matahari. Laporan saya akan saya serahkan langsung ke pimpinan tertinggi besok pagi. Dan mengenai perbuatan kalian hari ini bukan hanya masalah etika dinas, ini sudah termasuk kejahatan penindasan. Sampai jumpa di meja pemeriksaan. Kemudian, tanpa menunggu jawaban, Kapten Ajeng berjalan pergi, meninggalkan tiga polisi yang tadinya perkasa, kini berdiri kaku, lumpuh dalam ketakutan yang mencekik, memikirkan bagaimana Allah membalikkan nasib mereka dalam hitungan menit, dari pemburu menjadi mangsa. Mereka menyadari, mereka baru saja menggali liang kubur mereka sendiri di pinggir jalanan berdebu itu. Kapten Ajeng berjalan dengan langkah yang ringan, tetapi setiap ayunan kakinya terasa seperti pukulan godam yang menghantam ulu hati ketiga polisi itu. Tubuhnya yang terbungkus pakaian lusuh itu kini terlihat lebih tegap, seolah-olah penyamaran berat yang ia pikul selama beberapa waktu telah terlepas. Keranjang lusuh yang ia bawa, yang kini penyok dan berantakan karena ulah mereka, menjadi saksi bisu betapa konyol dan piciknya perbuatan mereka. Di pinggir jalan yang sepi itu, suara angin tiba-tiba terdengar sangat keras di telinga Guntur. Ia merasa pandangan matanya berkunang-kunang. 15 menit. Bisik Toha, suaranya tercekat. Wajahnya pucat pasi, seperti tertempel kertas putih yang lusuh. Ia baru saja menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan seluruh masa depannya kepada seorang wanita yang ia anggap tak berdaya dan rendahan. Heru menelan ludah dengan susah payah. Ia mengarahkan tatapan tajamnya ke arah Guntur, tatapan penuh tuduhan, namun bercampur ketakutan yang mendalam. Kita harus cepat, Tun, cepat, desak Heru, mendorong bahu Guntur dengan panik. Guntur tersentak. Kepalanya yang tadinya dipenuhi kekosongan tiba-tiba diserbu oleh banjir ketakutan dan penyesalan. Ia melihat jam tangannya, lalu ke arah mobil patroli mereka yang terparkir sembarangan. Kita kembali ke posko sekarang, perintah Guntur. Suaranya serak, dan jauh dari nada arogansi yang ia gunakan beberapa menit yang lalu. Ambil barang-barang, jangan ada yang mencoba menghubungi siapapun. Kapten itu benar, kita sudah diawasi. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Guntur duduk di kursi pengemudi, tangannya gemetar hebat saat memutar kunci kontak. Mobil itu meraung pelan, seolah-olah ikut merasakan beban berat yang kini menimpa para penumpangnya. Perjalanan singkat menuju pos jaga yang biasa mereka tempati terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan.
Udara di dalam mobil terasa sesak, dipenuhi aroma keringat dingin dan keputusasaan. Provos Markas Besar Tun, kata Heru memecah keheningan, nada suaranya hampir seperti ratapan. Itu berarti kita tamat. Tidak ada yang bisa membantu kita di sana. Tidak ada koneksi, tidak ada uang pelicing. Toha di kursi belakang hanya diam, sibuk merenungkan bagaimana ia akan menjelaskan kepada istrinya bahwa karir yang mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini hancur lebur hanya karena ia ingin sedikit melampiaskan rasa frustrasinya. Ia memejamkan mata, memohon ampunan kepada Allah atas keserakahan dan kesewenang-wenangannya. Guntur hanya diam, pikirannya bekerja cepat, mencoba mencari celah, satu lubang kecil pun untuk melarikan diri. Tetapi setiap kali ia memikirkan sebuah rencana, ia teringat wajah Kapten Ajeng. Wajah itu tenang, profesional, dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Dia intelijen. Guntur menggigit bibir bawahnya hingga terasa perih. Seorang kapten intelijen yang menyamar sebagai pemulung. Seberapa tinggi tingkat kejahatan yang mereka lakukan, sehingga seorang perwira setinggi itu harus turun langsung ke lapangan. Kita tidak tahu apa yang dia cari di sini, gumam Guntur, lebih kepada dirinya sendiri. Mungkin bukan kita target utamanya. Kita hanya sial. Sial karena menghalangi jalannya. Sial. Heru berbalik sedikit ke arah Guntur. Kita bukan hanya sial, Tun. Kita menyerangnya. Kita merusak barangnya. Kita mengancamnya. Itu sudah lebih dari cukup untuk diseret ke pengadilan militer. Dia bilang dia menyerahkan laporan langsung ke pimpinan tertinggi. Itu bukan main-main, Tun. Kita akan jadi contoh. Perkataan Heru menampar Guntur dengan keras. Ya, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Mereka meremehkan seorang wanita, mencemoohnya, dan kini harga yang harus mereka bayar adalah seluruh hidup mereka. Guntur ingat bagaimana ia menendang keranjang itu, bagaimana ia membentak dan menekan Ajeng. Semua itu terekam, entah oleh Ajeng sendiri, atau oleh tim pengintai yang pasti ada di sekitarnya. 5 menit kemudian, mobil patroli itu berhenti mendadak di depan posko kecil mereka. Posko yang terbuat dari kayu dan seng itu tampak usang, tetapi bagi mereka, posko itu adalah benteng perlindungan terakhir mereka sebelum badai menghantam. Waktu kita tinggal kurang dari 10 menit, ujar Guntur, mematikan mesin mobil. Ambil identitas, dompet, dan apapun yang kalian anggap penting. Jangan buang waktu. Mereka bertiga melompat keluar, berlarian dengan langkah yang kikuk. Ketegangan membuat gerakan mereka tidak teratur. Di dalam posko, bau kopi basi dan rokok yang kuat menyambut mereka. Mereka langsung menuju loker masing-masing. Guntur membuka lokernya. Ia melihat foto istrinya yang tersenyum di balik kaca loker, dan hatinya terasa diremas. Ia mengambil dompetnya, lencana dinas yang kini terasa panas di tangannya, dan ponselnya. Ia sempat ragu, haruskah ia menghubungi istrinya? Jangan bicara dengan siapapun, suara Ajeng menggema di kepalanya. Guntur menutup ponselnya kembali. Ia tidak ingin memperburuk situasi. Jika mereka tertangkap basah mencoba menghancurkan bukti atau mencari pelarian, Ajeng pasti akan memastikan hukuman mereka semakin berat. Heru mengambil beberapa lembar uang kertas yang ia simpan di dalam sepatu botnya. Toha mengambil buku catatan kecilnya yang berisi daftar utang piutang. Wajah ketiganya dipenuhi keringat, meskipun kipas angin butut di sudut ruangan berputar dengan kencang. 5 menit tersisa. Mereka sudah siap, berdiri di tengah posko. Yang sempit itu, menunggu dengan pasrah. Mereka tidak lagi berbicara, hanya mendengarkan setiap suara dari luar. Kini, bukan lagi Guntur yang memimpin. Mereka semua adalah tawanan, menunggu jemputan yang akan membawa mereka menuju kehancuran. Mereka berutang nyawa kepada wanita yang baru saja mereka remehkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara mesin yang menderu, mendekat dengan kecepatan tinggi. Bukan suara mobil patroli biasa. Ini adalah suara mobil besar yang berat, yang terdengar sangat resmi dan mengancam. Suara itu semakin lama semakin keras, mendekati posko mereka. Ketiga polisi itu saling pandang. Jantung mereka berdebar sangat kencang, memukul-mukul tulang rusuk mereka seolah ingin melarikan diri. Suara mobil itu berhenti tepat di depan posko. Lampu depan yang menyilaukan menerobos jendela posko, membuat bayangan mereka terlihat memanjang dan bergetar di lantai semen. Toha menelan ludah. Mereka datang, bisiknya, hampir tidak terdengar. Guntur memejamkan mata sejenak, menerima kenyataan pahit bahwa permainan sudah berakhir. Ia menarik napas panjang, bersiap menghadapi tim provos yang pasti akan sangat tegas dan tanpa ampun. Pintu posko yang reyot itu terbuka dengan cepat, diiringi suara langkah kaki berat dan sepatu bot yang berderap tegas di tanah. 2 sosok berpakaian dinas lengkap, dengan lambang provos markas besar terpampang jelas di lengan mereka, berdiri tegak di ambang pintu. Kami dari provos markas besar, ujar salah satu perwira dengan suara berat dan dingin. Matanya menatap tajam, menembus ketakutan ketiga polisi itu. Kami diperintahkan untuk menjemput saudara Guntur, saudara Heru, dan saudara Toha.
Kalian semua di bawah penahanan langsung atas perintah dari Kapten Ajeng. Tidak ada pertanyaan, tidak ada negosiasi, hanya perintah yang mutlak. Guntur, Heru, dan Toha berdiri tegak, kaku, dan mengangkat tangan mereka sedikit, menyerahkan diri sepenuhnya kepada nasib yang telah disiapkan oleh Allah dan disajikan oleh seorang pemulung yang ternyata adalah kapten intelijen. Mereka tahu, dari detik ini dan seterusnya, tidak ada lagi jalan kembali. Mereka hanya bisa pasrah. Kedua perwira provos itu tidak membuang waktu. Mereka bergerak dengan efisien, tanpa emosi, seperti mesin yang hanya menjalankan program. Serahkan pistol dinas kalian dan lencana sekarang juga, ujar perwira yang lebih tinggi, yang tampak memegang komando. Suaranya tebal dan dingin seperti baja. Guntur, Heru, dan Toha menuruti tanpa membantah. Mereka melepaskan pistol dari sabuk masing-masing. Pistol dinas yang biasanya menjadi perpanjangan tangan mereka, kini terasa panas dan berat. Lencana yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan kebal hukum, terasa sangat dingin saat diletakkan di telapak tangan provos. Bunyi klik yang keras menyusul ketika borgol logam mengunci pergelangan tangan Guntur di belakang punggungnya. Suara itu bukan sekedar penanda penangkapan, melainkan bunyi kematian yang mengakhiri karir, bahkan mungkin kebebasan mereka. Hal yang sama terjadi pada Heru dan Toha. Mereka diborgol, dilucuti, dan kini hanya tersisa pakaian dinas yang terasa seperti kain karung karena rasa malu yang amat sangat. Keluar, jangan menoleh. Perintah provos, mendorong punggung Guntur dengan ujung telapak tangan. Guntur melangkah keluar posko. Sinar lampu depan mobil van itu masih sangat menyilaukan. Mobil itu bukan mobil patroli biasa, melainkan van tertutup berukuran besar yang tampak baru, tanpa jendela di bagian belakang. Mobil itu seperti peti mati yang dikirim untuk menjemput mereka. Saat digiring melewati pinggiran jalan, Guntur menundukkan kepala sedalam mungkin. Ia tidak berani mengangkat pandangan. Meskipun hari sudah malam, ia tahu ada beberapa pasang mata warga yang mungkin sedang memperhatikan. Warga yang selama ini mereka ancam dan mereka sepelekan, kini melihat mereka, 3 oknum polisi, digiring layaknya penjahat kelas kakap oleh sesama rekan yang berasal dari markas besar. Wajah Guntur terasa panas membara, lebih panas daripada terik matahari di siang bolong. Heru berjalan di belakang Guntur, langkahnya gontai. Ia sempat melihat ke seberang jalan, ke arah tumpukan sampah tempat Ajeng duduk beberapa jam lalu. Tempat Ajeng dianiaya dan diremehkan. Kini tempat itu kosong, tetapi aura permusuhan dari sana terasa begitu kental, seolah Ajeng masih berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan mata yang tajam dan tak termaafkan. Toha hanya bisa merapal doa dalam hati, memohon ampunan Allah atas segala kesewenang-wenangan yang telah mereka lakukan. Mereka didorong masuk ke dalam van. Interiornya sempit, terbuat dari material keras, dan bau besi yang dingin menusuk hidung. Mereka dipisahkan, duduk di bangku panjang yang berhadakan. Seorang perwira provos duduk di antara Guntur dan Heru, memastikan tidak ada komunikasi di antara mereka. Pintu belakang van ditutup dengan bunyi gebrak yang mematikan, mengunci mereka dalam kegelapan yang pekat. Hanya ada satu lampu kecil berwarna kuning redup di langit-langit. Suara mesin menderu pelan, dan van itu mulai bergerak, meninggalkan posko yang dulunya adalah wilayah kekuasaan mereka. Perjalanan itu terasa sunyi, dingin, dan sangat panjang. Keheningan di dalam van itu jauh lebih menakutkan daripada suara teriakan. Keheningan yang membuat pikiran mereka berputar-putar liar, memproyeksikan skenario terburuk yang akan mereka hadapi. Guntur mencoba menggeser tubuhnya sedikit, mencari posisi yang lebih nyaman, tetapi borgolnya terasa sangat ketat. Ia menoleh sekilas ke arah Heru, tetapi Heru membuang muka, matanya kosong, menatap ke lantai van. Toha yang selalu paling cerewet kini tampak seperti patung yang rapuh. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding van, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Guntur kembali memejamkan mata. Ia memikirkan Ajeng, wanita yang mengubah seluruh hidup mereka dalam waktu kurang dari 1 jam. Betapa cerdik dan rapinya wanita itu bekerja. Ajeng tidak perlu berdebat lama atau mengeluarkan ancaman kosong. Cukup dengan menyingkap identitas aslinya, menunjukkan lencana intelijennya, dan seluruh sistem penegakan hukum di institusi mereka bergerak seperti robot yang patuh. Penjemputan ini, mobil van ini, perwira provos yang berasal dari markas besar,
Semua adalah bukti konkret bahwa Ajeng memiliki kekuasaan yang sangat besar dan jangkauan yang sangat luas. Guntur kini menyadari satu hal yang paling mengerikan. Kesalahan mereka bukan hanya soal melakukan penganiayaan ringan terhadap seorang pemulung. Kesalahan mereka jauh lebih fatal. Mereka menyerang dan melukai seorang kapten intelijen yang sedang menjalankan misi penyamaran. Ini bukan lagi masalah etika biasa. Ini adalah masalah keamanan negara. Mereka telah mengganggu tugas seorang intel, dan Ajeng pasti akan memastikan mereka bayar mahal atas gangguan itu. Guntur mengingat kembali bagaimana Ajeng meminta waktu 5 menit. Hanya 5 menit, dan wanita itu berhasil menggerakkan tim provos untuk menjemput mereka. Ini menunjukkan betapa cepatnya dia bertindak, dan betapa kuatnya pengaruhnya di markas besar. Ajeng pasti sudah menyusun laporan lengkap, menyertakan deskripsi rinci tentang kekerasan yang mereka lakukan, dan yang terburuk, bahwa mereka mencoba menghancurkan bukti dengan mengancam korban. Semua itu kini menjadi amunisi utama yang akan digunakan untuk menghancurkan mereka di meja sidang etik. Van itu melaju cepat di jalan tol yang sepi. Mereka sudah jauh meninggalkan wilayah posko kumuh mereka. Lampu-lampu kota besar mulai terlihat lebih jelas, namun bagi Guntur, lampu-lampu itu tampak seperti lampu sorot penjara. Markas besar, bisik Guntur dalam hati, merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Mereka akan segera tiba, mereka akan dibawa ke ruang interogasi. Mereka tahu pasti, di sanalah nasib mereka akan ditentukan, di bawah tatapan tajam dan pertanyaan yang menusuk dari para penyelidik yang tidak akan pernah membiarkan penyimpangan sekecil apapun terjadi. Mereka akan menghadapi tembok kokoh institusi yang baru saja mereka nodai. Tiba-tiba, Van itu berbelok tajam, dan kecepatannya menurun drastis. Sebuah gerbang besar yang dijaga ketat muncul di hadapan mereka. Van itu berhenti. Perwira provos di samping Guntur menghela napas panjang, seolah bersiap untuk tugas berat berikutnya. Kita sudah sampai, katanya singkat, tanpa menoleh. Guntur, Heru, dan Toha merasakan perut mereka melilit. Mereka tiba di tujuan, tempat yang akan menjadi akhir dari segalanya. Tempat di mana Allah akan menyaksikan mereka mempertanggungjawabkan setiap perbuatan buruk yang telah mereka lakukan di bawah naungan seragam dinas mereka. Malam yang panjang dan penuh siksaan baru saja akan dimulai. Mereka hanya bisa menunggu, pasrah, untuk melihat wajah siapa lagi yang akan menyambut mereka di balik pintu gerbang markas besar. Mungkin Ajeng berdiri di sana, tersenyum sinis, menikmati kehancuran yang telah ia ciptakan dengan begitu sempurna. Gerbang baja tebal itu terbuka perlahan, seolah memberikan waktu bagi Guntur, Heru, dan Toha untuk melihat sekali lagi cahaya bulan di luar sebelum kegelapan institusi menelan mereka. Van itu perlahan merayap masuk ke area kompleks yang sunyi, di mana setiap bangunan memancarkan aura kekuasaan yang dingin dan tak terbantahkan. Ketika Van berhenti tepat di depan gedung utama yang tinggi, Guntur melihat beberapa personal provos sudah berdiri berbaris rapi. Mereka bukan provos biasa yang berpatroli, melainkan sosok-sosok dengan wajah tegas, seragam yang sangat rapi, dan tatapan yang tidak mengandung belas kasihan sedikit pun. Pintu Van dibuka. Keluar, baris, perintah salah satu perwira provos yang berpangkat lebih tinggi, suaranya berat dan nyaris tanpa emosi. Guntur turun lebih dulu, diikuti oleh Heru dan Toha. Udara di kompleks markas besar terasa sangat dingin, bukan hanya karena suhu malam, tetapi karena ketegangan yang mencekik. Mereka berdiri di sana. 3 orang berseragam, kini tampak seperti tahanan biasa di hadapan para penegak disiplin yang sama-sama berseragam. Serahkan senjata dinas kalian, perintah provos itu lagi, sambil menunjuk sebuah meja logam kecil di dekat pintu masuk. Guntur, dengan tangan gemetar, melepaskan pistol dari sarungnya. Senjata yang selama ini menjadi lambang kekuasaan dan perlindungan mereka, kini terasa seperti beban yang memalukan. Heru dan Toha melakukan hal yang sama. Mereka juga diminta menyerahkan radio komunikasi, lencana, dan bahkan jam tangan mereka. Mereka benar-benar dilucuti, bukan hanya dari pangkat, tetapi dari identitas mereka sebagai penegak hukum yang berwenang. Ikuti saya, kata perwira provos tersebut, lalu memimpin mereka masuk melalui pintu besar yang terbuat dari kayu gelap dan tebal. Di dalam, suasananya hening total. Lorong-lorong berkarpet tebal, tembok-tembok dihiasi dengan foto-foto pahlawan dan pemimpin institusi. Semua tampak megah dan jauh berbeda dari posko kumuh tempat mereka biasa bekerja. Keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan apapun. Mereka dibawa ke sebuah ruangan tunggu yang steril dan tanpa jendela. Hanya ada 3 kursi logam yang dingin dan sebuah meja kosong. Duduk di sana, perintah provos itu. Kalian akan menunggu di sini sampai jadwal interogasi ditetapkan. Sebelum mereka sempat bertanya, provos itu menutup pintu
dan bunyi kunci berputar menggema keras di ruangan sunyi tersebut. Mereka terkunci. Guntur ambruk di kursi, menghela napas yang terasa sangat berat. Dia menoleh ke samping. Heru hanya menatap kosong ke lantai, wajahnya pucat pasi. Toha menyandarkan kepalanya ke dinding, tampak seperti sedang mencoba mengingat sesuatu yang sangat penting, namun tak kunjung didapat. Ini gila, bisik Guntur, suaranya Baurau. Heru tidak menjawab. Kita tidak seharusnya di sini, Guntur, kata Toha, suara